Pernah nggak sih Anda merasa kalau hidup ini lebih kayak film yang lagi ditonton daripada film yang benar-benar kita perankan? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau kita membangun hidup dari kesadaran murni yang ada di balik itu semua? Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Pertanyaannya bukan apa yang Anda lihat, tapi apakah yang Anda lihat itu adalah realitas apa adanya? Atau jangan-jangan itu cuma cerita, cuma tafsiran yang dibisikkan oleh pikiran Anda tentang realitas itu? Nah, ini pertanyaan kunci yang akan kita jelajahi bersama. Biar nggak bingung menjawab pertanyaan besar tadi, kita akan menempuh perjalanan ini dalam 5 langkah. Kita akan mulai dari kacamata yang biasa kita pakai, lalu kita beranikan diri untuk melepasnya sejenak, buat melihat apa yang sesungguhnya ada di baliknya. Dari situ kita akan menemukan inti kesadaran kita, dan akhirnya belajar untuk hidup dengan pandangan yang jauh lebih jernih. Yuk, kita mulai. Jadi titik awal kita semua itu di mana? Ya di sini. Kita semua hidup di dalam dunia yang dibentuk oleh pikiran kita. Kita nggak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihatnya sebagaimana kita diajarkan untuk melihatnya. Coba bayangkan deh pikiran kita itu kayak sebuah proyektor. Nah, setiap pengalaman kita, dari lingkungan, tradisi, pendidikan, bahasa, sampai sistem keyakinan, itu semua menambahkan lapisan filter warna pada lensa proyektor itu. Akhirnya, dunia yang kita lihat itu ya hasil proyeksi yang sudah diwarnai oleh semua filter tadi. Oke, jadi kita semua pakai kacamata tafsiran ini. Selama ini kita nyaman-nyaman aja. Tapi, apa yang terjadi kalau kita berani bertanya, kacamata yang lagi aku pakai ini apa benar-benar menunjukkan seluruh kebenaran? Disinilah kita mulai menggoyahkan fondasi yang kita anggap sudah pasti. Nah, ini dia inti pertanyaannya. Coba kita renungkan sejenak bobot pertanyaan ini. Kalau semua yang kita anggap nyata itu ternyata cuma tafsiran, lalu apa dong yang sesungguhnya ada di baliknya? Pertanyaan inilah yang jadi kunci untuk membuka pintu ke penjelajahan yang sebenarnya. Kalau pikiran kita itu ibarat radio yang siarannya nggak pernah berhenti, langkah ketiga ini adalah tentang belajar menemukan keheningan di antara lagu-lagu dan obrolan di radio itu. Kita akan coba untuk melihat apa sih yang ada di balik semua kebisingan itu. Dan kuncinya ada di sini. Ini bukan berarti kita harus jadi anti pengetahuan atau menolak keyakinan ya. Bukan. Anggap saja kita sedang meletakkan semua label dan definisi di rak untuk sementara waktu. Tujuannya sederhana, supaya kita bisa merasakan pengalaman hidup secara langsung, tanpa perantara, murni, walaupun cuma untuk sesaat. Lalu, apa yang kita temukan dalam keheningan itu? Nah, inilah puncak dari perjalanan kita, penemuan saksi batin. Sesuatu di dalam diri kita yang ternyata tidak pernah berubah, meskipun seluruh dunia di dalam dan di luar kita rasanya terus bergejolak. Coba deh, perhatikan diri kita sendiri. Pikiran tentang kerjaan tadi pagi kan muncul terus hilang. Perasaan senang waktu lihat pesan dari teman, datang terus pergi lagi. Bahkan diri kita yang sekarang jelas beda dengan diri kita 5 tahun yang lalu. Semuanya itu seperti awan di langit, terus bergerak dan berubah. Tapi coba perhatikan, kalau pikiran dan perasaan itu adalah awan yang bergerak, lalu siapa atau apa langit yang menjadi latar belakangnya? Pasti ada sesuatu yang sadar akan semua perubahan itu, tapi dianya sendiri nggak ikut berubah. Itulah sang saksi. Disinilah perbedaannya jadi sangat jelas. Di satu sisi, kita punya pikiran yang selalu datang dan pergi, berubah-ubah dan terikat oleh konsep. Di sisi lain, ada kesadaran murni yang selalu hadir, tidak berubah, dan dia adalah sang saksi itu sendiri. Yang satu seperti pasar yang ramai, yang satu lagi adalah ruang hening tempat pasar itu berada. Jadi, apa itu saksi batin? Sederhananya, dia adalah kesadaran di dalam diri kita yang tidak terpengaruh saat pikiran kita lagi kalut atau emosi kita lagi meledak-ledak. Dia adalah panggung yang hening tempat semua drama kehidupan kita berlangsung. Dan yang luar biasa, ini bukan ide baru loh. Di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, banyak orang telah menemukan pengalaman ini. Mereka mungkin memberinya nama yang berbeda-beda. Saksi batin, kesadaran murni, syuhud. Tapi pada dasarnya, mereka semua menunjuk pada langit yang sama di dalam diri kita. Oke, menemukan saksi batin ini satu hal. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita membawanya saat kita lagi terjebak macet atau pas dikejar tenggat waktu kerjaan? Nah, inilah bagian terakhir dan yang paling praktis, mengubah penemuan ini menjadi cara hidup kita sehari-hari. Perjalanannya bisa kita lihat dalam 4 tahap. Pertama, kita pahami dulu konsepnya. Lalu, kita belajar membedakannya dari suara pikiran kita. Langkah krusialnya adalah saat kita benar-benar merasakannya sendiri, momen aha.
Nah, dari sanalah kita baru bisa mulai belajar untuk hidup dari tempat yang lebih tenang dan stabil itu. Dan inilah mungkin poin terpenting dari semuanya. Perjalanan ini bukan tentang menambah sesuatu yang baru, bukan tentang belajar hal-hal rumit. Ini justru adalah sebuah perjalanan pulang, sebuah proses untuk kembali dan mengenali sesuatu yang paling fundamental, yang sebenarnya tidak pernah pergi dari diri kita. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tapi untuk dirasakan. Saat ini, di balik semua suara yang Anda dengar, di balik semua pikiran yang muncul di benak Anda, siapakah yang sedang menyaksikan semua itu?